dari jawaban-jawaban seseorang. Kemudian apakah konsisten ketika kita ujikan pada orang lain ya, kuesionernya seperti itu. Nah, ini merupakan yang kita cari apa sih kalau di uji reliable, yaitu nilai Cronbach alfanya. Ya, jadi kalau kita melakukan uji koefisien korelasi kayak tadi itu, nanti kita akan dapatkan hasil yang kayak gini nih. Nah, ini nih. Ada Cronbach alfa ya. Ini jumlah pertanyaan, nilai Cronbach alfanya berapa? Nah, nilai apa namanya? Nilai dari pertanyaannya itu harus bisa lebih besar dari nilai Cronbach alfanya kalau saya nggak salah untuk menunjukkan dia itu reliable. Nah, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, kita coba cari ya di sini. Atau 0,6 patokannya ya. Nih. Jadi kalau misalnya nilai reliabelnya lebih dari 0,6 itu dikatakan nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,6 itu berarti reliable ya, teman-teman. Itu seperti itu. Nah, nih. Kan tadi nilai Cronbach alfanya 0,8. Nah, itunya 0,5. Berarti berarti kuesionernya udah dianggap reliable. Itu seperti itu. Jadi lebih mudah dibandingin yang uji valid tadi. Kalau uji valid itu per pertanyaan ya. Kalau di uji reliabilitas ini hanya membandingkan antara nilai Cronbach alfanya, ini nih, nilai Cronbach alfa, nih, dibandingkan sama nilai Cronbach alfa ini nih. Yang tadi kan 0, berapa tuh? 0, sekian ya. 0,88. Nah, nilai 0,8-nya lebih besar dari 0,6 Cronbach alfa yang nilai dasar, maka itu sudah dianggap sebagai reliable ya untuk kuesionernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana implementasinya di mana di proposal? Nah, saya coba contohkan dari proposal yang sudah ada apa namanya contoh uji valid dan uji reliabelnya. Sebentar, saya bukakan terlebih dahulu. Kita coba lihat, nih ada nggak ya di sini? Mana bab 4? Bab 4. Oh, ada bab 4-nya nih. Nih ya uji valid teman-teman. Nah sayangnya ini dia nggak nulis hasilnya ya. Jadi seharusnya, nah kalau kan gini, kalian kan menulis nanti belum beneran melakukan uji valid dan uji reliable kan, nulisnya cukup kayak gini aja nih, ya. Ini uji valid seperti ini gitu kan. Kemudian uji reliable seperti ini. Nah harusnya dia nulis dengan yang ada hasilnya ya. Sebentar, saya cariin satu lagi. Mana sih?
Bentar ya, lagi saya cari dulu. Ini ada nggak di sini? Ah, ini ada nih. Nah, coba buka. Ini ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini ada nih. Ini teman-teman, uji valid dan uji reliabilitas. Nah, ini bimbingan saya dulu nguji valid dan uji reliabilitas kepada 30 orang responden ya. 12 pertanyaan. 12 pertanyaan di 30 responden ya. Coba tadi kita lihat R tabel mana R tabel. Kalau N-nya 30 R tabelnya berapa? Nah, 0,361 ya. Jadi jelas ya. 0,361. Nah, kita balik lagi. Jadi 0,361 ini adalah R tabel jika signifikansinya 5%. Oke, signifikansinya 5%. Nah, kemudian melihat R kolom, hasilnya kita lihat ya. Nah, ini nilai R-nya, R tabelnya segini. Nah, karena nilai corrected item correlation-nya lebih besar semua dari R tabel, maka kita katakan valid. Ini variabel stres kerja nih. Pertanyaan stres kerja 1, stres kerja 2, stres kerja 3, stres kerja 4. Ya, valid nih. Kemudian yang lainnya juga valid. Ini shift kerja, pertanyaan tentang shift kerja, beban kerja juga valid. Nah, uji reliable semuanya reliable ya dari Chromebook alfanya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya nanti kalian beneran melakukan uji valid dan uji reliable, nulisnya akan kayak begini. Cuma karena kita nggak melakukan turun lapangan kan, maka kita menulisnya seperti yang tadi saja, yang yang sebelumnya cukup teoritisnya saja. Ya kira-kira mau menguji valid pada berapa orang. Nah, ketentuan uji valid itu tidak ada ketentuan ya teman-teman, tapi paling tidak bisa di angka 20 atau 30 responden. Nah, respondennya dari mana? Respondennya itu dari populasi yang karakteristiknya mirip sama penelitian kita. Contoh, kalau kalian meneliti pada anak sekolah dasar, maka harus menguji valid uji reliabilitas juga pada sekolah dasar. Tapi pada SD yang lain, bukan tempat SD yang sudah kalian jadikan tempat penelitian. Itu seperti itu kaidahnya. Oke. Nah, itu harus diperhatikan betul, jangan sampai kemudian apa yang sudah kita lakukan uji valid uji reliable dijadiin sampel juga. Nah, itu nggak bisa. Itu sama dengan tidak valid. Oke, itu seputar uji validitas dan uji reliabilitas. Silakan jika ada pertanyaan terkait topik ini dulu. Pak, ini masuknya kemana sih ke pengolahan data? Bisa sebelum, kalau saya sih prefer ini masuk ke bagian instrumen ya. Jadi pas jelasin instrumen, nah di situ dijelasin tentang pengujian instrumennya gitu, Mira. Kita lihat daftar isi ya, kalau di sini ya. Nih daftar isi nih.
Tomir. Tomir. Oh iya Pak. Berarti kalau Masing- nggak ada ya Pak? Kalau nggak ada ya nggak usah diadain. Oh, oke Pak. Sampai pengumpulan data, terus pengolahan data langsung. Mm-mm. Gimana? Any question? Pak, Kalau kalau ya silakan. FFQ butuh gak Pak? Butuh ya Pak? Hah? Kenapa? Kalau FFQ, Kalau apa? FFQ, food frekuensi Pak. FFQ enggak lah. FFQ kan emang udah formatnya begitu. Makasih, Enggak, Pak. FFQ enggak. Ada lagi? Lagi ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke bab 5, 6, dan 7. Tapi bab 5, 6, 7 ini hanya sekedar pengetahuan aja ya, bagaimana cara bikinnya. Tapi kalian nggak akan bikin ini, karena nanti bikinnya pas skripsi atau pas kalian PBL ya. Nah, coba lihat daftar isi dulu deh ini. Coba kalian lihat daftar isi. Nah, di daftar isi ini ada bab 5, 6, 7 ya. Coba kita lihat nih. Bab 5 itu, bab 5 lagi, bab 4 ya. Beda-beda lah. Nanti lihat aja lah. Pokoknya intinya tentang bab hasil dan pembahasan, serta bab kesimpulan. Nah, kalau kalian univariat, bivariat, selalu buat seperti ini ya. Univariat dulu, baru bivariat ya. Jangan bivariat dulu, baru univariat, kebalik gitu ya. Nah, pembahasan juga demikian. Pembahasan univariat dulu, baru bivariat. Kemudian masuk di kesimpulan dan saran. Jadi intinya saya pengen ngasih tahu kepada kalian bagaimana bikin atau nulis bab hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Sekedar sharing saja. Nah, ini saya coba kita langsung ke bawah ya. Bab hasil, mana nih bab hasil? Saya pakai enggak deh, pakai ini aja udah, nggak apa. Oke, ini kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Ini merupakan analisis univariat. Nah, ini univariat. Jadi ini analisis data, univariat, bivariat, penyajian data, hasil. Nah, ini hasil. Hasil itu seperti ini. Di bagian hasil ini teman-teman, ini benar-benar menuliskan deskriptif banget ya. Jadi kalau univariat ya dijelasin aja gitu. Nah, ini seperti ini misalnya. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden yang menyatakan tidak puas yaitu 64%. Ya, ini tidak puas terhadap kerja pegawai ya. Ini 64%. Jadi yang di-highlight yang mana, Pak? Jadi kalau nanti kalian nulis, itu jangan berdasarkan tabel di atas, jangan begitu tuh. Tapi kasih ininya nih, berdasarkan tabel 4.2-nya, jadi orang akan mengacu ke sini, gitu loh. Karena kalau cuma tulis tabel di atas yang mana gitu ya. Nah, itu nanti akan sering terjadi kebingungan bagi yang baca gitu. Nah, kemudian kita bisa meng-highlight pada bagian yang ekstrim saja. 64% gitu ya. Jadi setengahnya nggak usah dijelasin juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti tergantung style dari masing-masing pembimbing kalian ya gitu. Kemudian masuk di umur berapa gitu kan, sama ditulis berdasarkan tabel gitu ya. Seterusnya tuh sampai univariatnya habis gitu ya. Nah, setelah univariat selesai gitu kan, lanjut ke variabel apa lagi? Bivariat. Mana bivariat? Kita coba. Nah, ini bivariat nih yang kemarin pada bingung kan, P1, P2, P1, P2. Nah, ini ngambilnya dari bivariat ya. Kecuali bivariat kasus kontrol itu beda. Nah, ini bivariat nih. Oke, puas. Ini umurnya. Nah, ini yang kita ambil nih sebagai P1, P2. Ya. Oke. Nah, di sini dijelasinnya juga sama. Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa
pada responden dengan kelompok usia kurang dari 31 tahun, ada 71,4% yang nggak puas. Gitu cara bacanya. Atau bisa dibalik, proporsi kelompok responden yang puas yang puas pada kelompok yang tidak puas pada kelompok usia kurang dari 31 tahun adalah 71,4%. Itu juga bisa demikian. Ya, itu cara bacanya. Nah, kemudian dari hasil uji statistik diketahui p-value-nya 0,8 sehingga tidak terdapat hubungan yang bermakna. Nah, sebatas ini saja nih teman-teman, nanti kalau kalian nulis bab hasil ya, yang univariat dan bivariat seperti itu. Nah, yang paling penting adalah pada saat kita melakukan pembahasan ya. Jadi kalau kita ke pembahasan, saya langsung ke pembahasan aja ya. Nah, ini pembahasan. Ketika masuk di bab pembahasan, kita jangan lagi mengulang apa yang sudah dituliskan oleh bab hasil begitu ya. Jadi langsung aja kita bahas. Misalnya di sini kayak gini ya. Pada penelitian ini, univariat menunjukkan secara umum yang puas yaitu 36%. Tidak puas 64%. Nah, disebutin deh kenapa gitu ya. Dan diberikan analisis secara pribadi. Nah, sebenarnya yang paling baik adalah ketika hasil penelitian itu dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, seperti ini. Ya, hasil penelitian tersebut didukung dengan adanya teori yang dikemukakan oleh Hasibuan dan seterusnya. Jadi hasil uji statistik bla 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 tidak bermakna. Hasil penelitian ini sejalan. Nah, ditulis nih. Jadi pembahasan itu memang kita membandingkan dengan penelitian milik orang lain ya, milik orang lain. Jangan lupa setelah kita membandingkan dengan milik orang lain, kita tutup dengan pendapat pribadi ya. Analisis pribadi kita perlu ditampilkan ya sebagai bukti bahwasanya kita juga berproses. Nah, di sini kita bilang hal tersebut mungkin disebabkan adanya berbagai faktor. Nah, dan seterusnya. Ini merupakan analisis secara pribadinya, teman-teman. Jadi bukannya kita bukan cuma ngebandingin dengan riset orang lain saja di bagian pembahasan itu, tapi juga menaruh analisis secara pribadi. Nah, itu merupakan cara membuat pembahasan ya gitu. Jangan sampai kita kemudian nanti cuma sampai sini doang nih, yaitu ngebandingin sama riset-riset orang lain. Nah, itu useless banget gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang satu lagi yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan intinya menjawab dari tujuan penelitian ya. Kalau ada yang berhubungan ya kita sampaikan di situ gitu. Nah, seperti ini. Berapa yang puas gitu kan. Berapa usianya, pokoknya seperti inilah. Nanti sesuai dengan universitas. Nah, yang paling penting itu sarannya, teman-teman. Nah, saran ini harus menembak kepada permasalahan yang sudah kita temukan dari masing-masing variabel yang kita sudah pilih ya. Dari variabel yang sudah kita pilih itu kita berikan saran sesuai dengan variabel tersebut. Misalnya kalau terkait insentif berarti bagi rumah sakit apa sarannya? Menaikkan gaji gitu kan. Mengadakan sistem jaminan hari tua, melengkapi fasilitas. Ini supaya mereka berbenah gitu ya. Jadi jangan sampai hasil riset kita itu cuma jadi nggak bisa dijadikan sebagai opsi kebijakan untuk memperbaiki suatu layanan institusi gitu ya. Itu harus bisa. Sebagai contoh misalnya kalau kita neliti tentang KTR di UMJ, kemudian ternyata banyak hasilnya pengetahuan sivitas akademika banyak yang nggak tahu tentang KTR, maka opsinya apa? Opsi kebijakannya ya bikin sosialisasi gitu kan. Melalui apa? Melalui berbagai sosial media, melalui banner yang besar gitu kan. Kalau perlu di gerbang Assalamualaikum tulis gitu kan, kampus ini adalah kawasan tanpa rokok. Nah, itu bentuk sebagai opsi kebijakan yang nanti pemegang-pemegang kebijakan tuh bisa baca. Oh, ternyata karena hasilnya rendah gitu kan, pengetahuan tersebut, maka kita perlu lakukan intervensi dengan cara menambah pengetahuan, memberikan sosial media gitu kan, dan banner sehingga teman-teman jadi tahu. Nanti pas di post test lagi, oh meningkat, oh tahu KTR, jadi
cara perilaku juga nggak boleh ngerokok di sini, bolehnya di sini dan seterusnya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi emang saran itu harus bisa menembak sesuai dengan variabel yang sudah kita teliti, terutama yang bermakna ya, itu seperti itu. Mungkin itu sebagai penutup pada sesi Medlit ya, dan alhamdulillah selesai. Nah sekarang kita tinggal menyelesaikan untuk proposalnya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada. Untuk hari Rabu itu saya tidak mewajibkan semuanya masuk ya, terserah aja gitu. Tapi saya akan buka kelasnya tetap bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi, proposal, atau bagian-bagian yang masih memerlukan penjelasan ulang. Di luar itu, insya Allah saya juga tetap menerima gitu ya konsultasi proposal kalian. Kemudian di tanggal 11 Juli. Ataupun untuk ujian lisannya insya Allah Pak, suaranya kecil. Untuk ujian lisannya akan dilakukan pasca ujian akhir semesternya selesai semua ya. Nanti saya baru akan ujian lisan. Jadi kalian bisa fokus dulu. Sementara fokusnya sekarang adalah untuk ngumpulin dulu, membuat tulisannya dengan baik dan juga memahaminya. Jadi itu dulu lah fokusnya yang sekarang untuk tanggal 11. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya cukupkan. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu nanti di hari Rabu. Dan jangan lupa untuk mulai nyicil untuk proposalnya. Saya cukupkan. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.